Assalamualaikum, hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Untuk kegiatan saya hari ini seperti biasa ya, kegiatan ibu rumah tangga pastinya selalu di rumah, apalagi saya mempunyai usaha kecil-kecilan ya. Jadi kegiatan saya juga sambil melayani pembeli, dan hari ini saya ada sedikit belanja di agen langganan saya. Ini belanjanya via WA ya. Alhamdulillah masih diberi kelancaran untuk belanja setiap harinya, walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah selalu saya syukurin ya. Video ini saya record sekitar jam 8 pagi ya. Ini saya order subuh dan jam 8 pagi diantar oleh pihak agennya, dan belanjaannya juga dibayar di tempat atau COD. Ini memudahkan saya untuk berbelanja, karena biasanya kan memang motor jarang ada di rumah, dipakai suami, jadi saya memilih belanja via WA ya. Jadi biar dari pihak agennya langsung diantar ke warung saya dan baru dibayar nanti di saat barang itu sudah dikirim ke tempat saya ya. Untuk belanjaan kali ini tidak terlalu banyak, ada sedikit rokok dan juga ada sedikit minuman ya, walaupun tidak terlalu banyak. Dan paling banyak sih saya beli kopi ya. Untuk orderan kali ini saya beli minuman, ada Sprite, ada Coca-Cola juga, kemudian ada Sarimi 1 dus, kemudian juga ada susu Fresh and Flag ya, ini saya juga beli 1 dus yang rencengan. Kemudian juga ada gudai ya, ini gudai mochaccino, ini saya juga beli 1 dus. Untuk harga 1 dusnya ini termasuk murah ya, biasanya saya beli per pak aja, tapi karena memang sedang lumayan rame jadi saya beli 1 dus. Kemudian juga ada kapal api 1 dus, dan ini juga ada Indo Cafe, ini 1 pak ya saya belinya. Dan ada Sweetie, ini saya beli kalau nggak salah itu 4 renceng ya. Kemudian juga ada luwak, ini saya beli sedikit aja karena di tempat saya memang luwak jalan sih, cuma tidak selaris gudeg ya. Kemudian ini ada juga energen dan ada sedikit rokok, ini ada maizena, ini mau saya pakai pribadi sih sebenarnya. Dan ada rokok Samsu kretek, saya beli 1 pak. Kemudian juga ada sampuna kretek 4 bungkus, promil merah 2 bungkus, es secengnya 2 bungkus, kelas milnya 2 bungkus, amel 12 2 bungkus, dan surya 16 juga 2 bungkus. Dan ini setelah selesai bongkar-bongkar belanjaan, saya ada sedikit membuat kue ya, ini untuk persiapan lebaran. Saya ada membuat nastar, tidak banyak sih, hanya sekitar setengah kilo tepung terigu ya. Dan untuk resepnya nanti akan saya cantumin di deskripsi aja ya. Untuk cara buatnya otomatis biasanya ibu-ibu sudah tahu pastinya ya, cuma biasanya beda di resepnya itu sendiri. Dan ini biasanya resep yang saya gunakan tiap tahun sih. Hanya sedikit informasi, menurut saya sih lebih bagus kalau buat nastar itu jangan menggunakan mixer sih, diaduk-aduk gini aja. Tapi
kembali ke selera masing-masing ya. Ada sebagian orang yang suka menggunakan mixer, dan ada juga yang suka hanya diaduk seperti saya menggunakan spatula ya. Ini memang saya buatnya yang simple, dan untuk bahannya juga menggunakan bahan yang ekonomis aja, tidak menggunakan bahan-bahan yang mahal. Dan untuk menteganya juga saya hanya menggunakan Blue Band tanpa campuran butter ya, atau butterroom. Saya juga nggak menggunakan, hanya menggunakan Blue Band cake and cookies aja. Ini alhamdulillah untuk pembuatan nastar ini sebenarnya paling simpel ya, menurut saya tuh tidak terlalu ribet. Yang penting menurut saya tuh kalau membuat nastar itu di tepungnya ya, kalau tepungnya itu disangrai itu biasanya hasilnya akan tahan lebih lama dari kue nastar yang biasanya tepungnya itu tanpa disangrai ya. Hanya sedikit saran dari saya, kalau pembuatan kue kering itu sebenarnya untuk tepung terigu ataupun gula halus itu wajib disaring agar nanti hasil adonannya itu tidak bergerindil, baik itu dari tepungnya ataupun dari gula halusnya, karena memang biasanya tepung terigu itu setelah habis kita sangrai memang ada sedikit bergerindil, jadi wajib banget kalian saring terlebih dahulu. Jangan seperti saya ini ya, ini saya lupa menyaringnya. Jadi untuk gula halusnya memang sudah saya saring, tapi untuk tepung terigunya ini asli saya lupa banget. Jadi ada sedikit bergerindil, jadi saya sedikit demi sedikit ngaduknya pelan ya, sambil menghancurkan tepung-tepung yang menggerindil. Tapi alhamdulillah hasil akhirnya itu bagus banget, dan menurut saya hasilnya ini sangat bagus ya, karena hasilnya tidak retak, dan ini cara buatnya simple banget. Saya juga menggunakan bahan-bahan yang ekonomis ya, bukan bahan-bahan yang mahal, dari tepung, dari mentega, dan juga untuk telurnya saya hanya menggunakan telur biasa ya, bukan menggunakan telur omega. Dan untuk mendapatkan hasil nastar yang bagus dan tidak pecah, kalian harus tes gulung seperti ini. Apabila hasilnya mengkilat dan mulus, itu nanti hasilnya tidak akan pecah saat kalian panggang. Dan ingat, untuk suhu panggangan menurut saya, saran saya lebih bagus untuk suhu memanggang kue kering nastar ini, suhunya itu sekitar 130 derajat sampai 140 derajat Celcius ya. Jangan kebesaran, karena kalau api kebesaran otomatis kue nastar ini akan pecah, dan itu akan membuat nastar kalian terlihat tidak bagus tampilannya. Dan untuk nastar kali ini saya akan membentuk dengan motif kerang ya, dan ini saya juga jadikan 3 warna. Dan untuk mencetaknya saya menggunakan cetakan seperti ini saya beli dari Lazada ya. Di Shopee juga banyak, kalian tinggal klik aja cari nama cetakan kerang ataupun cetakan nastar kerang ya. Dan untuk adonan kulitnya ini beratnya sekitar 6 gram, dan untuk nastarnya saya ini satu bulatan ini beratnya sekitar 3 graman. Untuk mencetaknya paling gampang sebenarnya ya, ini tidak ribet sama sekali. Pastikan tangan kalian bersih ya saat memulung nastar ini, agar penonton yang menonton video kalian itu tidak jijik ya. Pastikan kalian sudah cuci tangan, atau kalau memang kalian ingin lebih higienis
tangan kalian juga bisa menggunakan sarung tangan ya. Untuk mencetaknya gampang aja seperti ini ya, tinggal kalian bulatkan, masukkan ke dalam cetakan, tekan sedikit agar rata adonannya seperti ini ya, tapi ingat jangan terlalu keras. Hasilnya seperti ini. Kemudian kalian tekan sebentar, jangan terlalu kuat ya, ingat agar nanti hasilnya isi dari nastarnya itu tidak keluar atau selainya tidak keluar dari adonannya. Dan kemudian tekan pelan-pelan seperti ini ya, tinggal keluarin. Ini gampang banget sebenarnya cetakannya. Yang penting saat pertama kali kalian nyetak itu kalian taburin sedikit tepung ya, dan pastikan cetakan kalian tidak basah agar nanti hasilnya tidak lengket di cetakan. Hasilnya seperti ini, cantik banget. Dan nanti sedikit info, ini hasilnya memang warnanya cantik seperti ini ya, tapi nanti saat kita panggang warnanya agak sedikit memudar. Dan nanti saat pengolesannya itu saya oles setelah adonan sudah saya panggang setelah 30 menit. Kemudian saya keluarkan dan dinginkan, dan setelah dingin baru saya oles. Untuk mengolesnya saya hanya cukup sekali aja ya, pengiritan kuning telur aja. Dan untuk adonan kuning telurnya atau untuk olesannya biasanya saya hanya menggunakan 2 butir kuning telur, kemudian saya tambah sedikit minyak sayur atau minyak goreng ya, sekitar 2 sendok. Kemudian saya juga tambahkan pewarna kuning ya, sekitar 2 tetes. Atau kalau kalian mau lebih bagus, kalian gunakan telur omega, itu hasilnya lebih bagus tanpa campuran apapun, hasilnya kuningnya bagus banget ya. Atau minyak sayurnya juga kalian bisa ganti menggunakan susu sebagai pengganti minyak sayur juga bisa. Ini akan saya panggang sekitar 30 menit terlebih dahulu menggunakan api paling kecil dan suhunya sekitar 130 hingga 140 derajat Celcius. Dan ini akan saya oles sampai merata. Saya oles cukup 1 kali aja, karena kalau saya oles 2 kali nanti motif dari kerangnya itu akan tertutup kuning telurnya ya, atau olesannya. Jadi cukup sekali oles aja untuk mempercantik aja seperti ini. Dan ini akan saya panggang kembali selama 30 menit untuk suhunya sama ya. Dan ini hasil matangnya, warnanya agak memudar sedikit tapi ini masih cantik banget seperti ini ya hasilnya. Setengah kilo tepung terigu hasilnya jadi 3 toples. Ini asli enak banget, sudah saya coba. Sekian sedikit video dari saya hari ini ya, semoga bermanfaat untuk kalian, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.